Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wal muttaqin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim bi ihsani Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil DKM sama-sama kita mendoakan pengurus MT Subsidia, para asesor DKM, para tokoh masyarakat, para ahli ngurus ibadah, baik yang datang dari Subsidia, para tokoh masyarakat, para ahli ibadah maupun di luar, baik yang datang dari masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kain dan cita-cita indah menjadikan wasilah untuk semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga, menjadi Allah sebagai wasilah untuk memudahkan semua urusan kita kepada keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 102 ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am 122. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ahyayna wa ja'alna maytan fa ahyayna wa ja'alna وكذلك نولي الظالمين
والإنس يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم شهدنا على أنفسهم هذا وغرهم شهدنا على أنفسهم وغرهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan. Awaman, apakah orang yang sudah mati mayyitan? Fa ahyainahu, apakah orang yang hidup mati? Fa ja'alna, dan kami jadikan hidupnya nuran cahaya, wa ja'alna, dan kami jadikan lahu baginya yang dengan itu nuran cahaya berjalan yamsi di sekitar manusia, yang dengan itu kaman matsalahu berjalan fit duluma di sekitar manusia. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang berjalan? Apakah di antara manusia seperti ini sama dengan orang yang berjalan di antara ayat ini ya Bapak Ibu sekalian? Dalam kegelapan perlu pemahaman yang lebih ayat ini Bapak Ibu sekalian tentang ayat berikutnya, pemahaman yang lebih mendalam sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah ayat yang berbicara sebelumnya, maksud kami ayat tentang orang-orang musyrik, dan ayat sebelumnya adalah ayat yang berbicara apabila mereka tentang orang-orang musyrik dan orang-orang mengikuti hawa nafsu mereka, apabila mereka dengan tidak tunduk dan patuh mengikuti kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak tunduk dan maka kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka lalu pada ayat Allah ini akan membiarkan mereka dalam Allah membedakan di antara keduanya, orang mukmin, lalu pada ayat ini yang musyrik. Allah membedakan di antara keduanya, orang yang mukmin diberi gambaran oleh Allah dan orang yang pertama musyrik. Kita ini dulu orang yang mukmin diberi gambaran oleh Allah yang pertama, dalam arti kita ini dulu tidak ada, kita ini dulu mati. Makanya dalam arti yang lain kita akan tidak ada. Kaifa takfuruna billah, makanya dalam ayat yang lain dikatakan bagaimana engkau bisa kaifa takfuruna kepada Allah wa kuntum padahal dulu bagaimana engkau bisa sebelum engkau ada di muka kepada Allah, padahal dulu kalian semua itu adalah sebelum engkau ada di muka bumi ini kita mati, kita tidak ada, kalian semua itu tidak adalah barang yang mati. Lalu kita mati, kita tidak ada apa, ya, kita tidak ada. Lalu kita dihidupkan oleh Allah. Maka pada ayat ini dikatakan lalu kita dihidupkan awaman ya mayyitan. Lalu kita dihidupkan oleh Allah. Maka pada ayat ini dikatakan dulunya man kana mayyitan fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia di muka bumi ini. Dulunya mati, wa ja'alna lahu ahyainahu, lalu kami hidupkan dia di muka bumi. Lalu kami beri petunjuk, wa ja'alna lahu nuran. Kami turunkan beri petunjuk dengan adanya saking sayangnya Allah kepada manusia. Kami turunkan nabi, kami beri mereka ini saking sayangnya Allah kepada manusia. Yang dengan itu kami beri mereka Alkitab, yang dengan itu mereka yang dengan jalankan semua yang terdapat dalam syariat itu, yang dengan itu antara manusia seperti menjalankan semua yang terdapat dalam syariat itu, karena itu antara manusia seperti kita kewajiban yang utama dalam hidup kita sholat, yang wajib itu sholat, lalu kewajiban yang utama dalam hidup. Lalu kalau cukup yang wajibnya sholat, lalu kalau puasa nggak usah maksa. Lalu kalau cukup duit, lalu ada yang sunnah, tapi kalau yang sunnah banyak, nggak usah maksa. Sunnah sangat banyak. Lalu ada yang sunnah banyak. Sebenarnya kalau orang mukmin perbuatan sunnah dia sangat banyak, lalu dia hanya mengerjakan yang sebenarnya kalau orang wajib saja, dia sudah wajib baginya, dia hanya mengerjakan yang Allah menjamin saja, yang wajib saja sudah wajib. Nah, Allah ingin mengatakan bahwa apakah Allah menjamin yang dulunya mati tidak ada. Allah ingin mengatakan diadakan oleh apakah lalu orang yang mengikutinya petunjuknya mati tidak ada, lalu diadakan halal, ada lalu hidup, ada yang dijauhi, ada yang dilaksanakan seperti kita. Ini kita halal, ada haram, ada yang apakah orang yang mukmin seperti itu? Kaman ini kita semua fil zulumat.
Apakah orang yang hidupnya seperti itu yang dulu sama-sama lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan hidupnya orang dalam yang kehidupan ini mereka enggak ada lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka dalam kehidupan ini enggak ada aturannya, ini enggak ngerti ini aturannya, mereka nikah mereka dalam kegelapan yang mana enggak ada aturan, dia mati nanti dimandikan dengan cara yang bagaimana, mereka nikah semuanya ini enggak ada aturannya, mereka kemudian mati nanti dimandikan dengan cara yang bagaimana, itu yang disebut ini enggak ada aturannya, laluhu fi dua akhirnya itu yang disebut taman dalam kesesatan, dalam kegelapan karena tidak ada petunjuk. Mereka apakah hanya berhenti di dunia? Dalam kesesatan, dalam kegelapan karena tidak ada. Para ulama mengatakan apakah hanya berhenti di percontohan di dunia, walaupun teks para ulama mengatakan ini bukan hanya percontohan di dunia, walaupun para ulama tafsir walaupun teksnya itu hanya menggambarkan di gambaran nanti setelah ada di kata para ulama tafsir mereka mengatakan orang mukmin begitu dia masuk ke dalam nanti setelah ada di dunia. Itu alam kubur itu sempit, orang mukmin begitu dia masuk ke dalam alam kubur itu gelap, tapi di alam kubur itu sempit diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur itu gelap tapi dia diberikan cahaya oleh Allah. Sementara orang yang kafir, yang musyrik tadi, dia di alam orang yang kafir, yang musyrik kegelapan, dalam dia di alam kuburnya itu dalam kesulitan, kegelapan, dalam kesempitan. Apakah sama? Dalam kesulitan itu tidak sama. Orang semuanya apakah sama? Tentu tidak sama jawabannya. Tentu maka kalimat sama. Ketika Allah menyebut dengan orang semuanya kalimat itu tidak sama jawabannya. Itu sebenarnya kalimat ketika Allah menyebut dengan apa kalimat orang yang hidup dengan itu sebenarnya petunjuk agama Islam. Yang habis apakah sama orang yang hidup yang ketika dia berpetunjuk agama Islam, yang ketika nanti dia melaksanakan petunjuknya Allah, yang ketika dia bersilaturahmi, apakah sama dengan orang yang ketika nanti dia melaksanakan kehidupan tapi Allah dia damai, tidak ada, apakah sama dengan orang yang melaksanakan kehidupan tapi mencari tentang tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, semakin dia mencari tentang agamanya, sementara semakin kita dalami Al-Quran, tidak ada habisnya ini petunjuknya Allah. Sementara kita semakin kita dalami itu semakin nyata kebenarannya ini petunjuknya Allah. Semakin kita membuka kalau kita semakin nyata, semakin kita teliti apa yang semakin kita meneliti kalau kita semakin menunjukkan adalah peneliti. Semakin kita teliti apa yang ada dalam agama sama, semakin menunjukkan orang yang hidup dengan nilai-nilai keislaman, apakah sama orang yang hidup dalam orang yang hidup dan juga dengan nilai-nilai keislaman dengan orang yang hidup, bahkan Allah mengatakan dan laisa bi kharijim minha, orang yang sudah dalam kesesatan, bahkan Allah mengatakan laisa bi kharij, tidak bisa, mereka mau gimana orang yang sudah dalam kesesatan itu nggak bisa lagi keluar. Dan yang paling berat dalam tidak bisa, mereka mau gimana kalau nggak bisa, orang yang tidak dan yang paling berat dalam kehidupan itu adalah kalau sudah umur di antara orang yang tidak beriman ini sudah menua, mereka nggak punya orientasi hidup, umur di antara 50, 60, 70 tahun, tapi kalau yang nggak punya orientasi hidup ini adalah untuk ibadah. Maka Imam kalau yang Muslim dalam menafsirkan ini beliau mengatakan ibadah yang disebut dengan Imam Mutawalli Asy'arawi dalam menafsirkan dengan beliau mengatakan al-haya yang disebut dengan keberadaan seseorang yang dalam kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsi yang dituntut dalam kondisi yang memungkinkannya untuk melaksanakan fungsi yang dituntut. Bapak Ibu sekalian, kita punya tuntutan itu dalam hidup ini. Tuntutan sekalian kita memenuhi apa yang dalam hidup Tuhan kita. Maka anak-anak tuntutannya apa? Kita yang masih sekolah memenuhi berbeda dengan menjadi tuntutannya dengan yang sudah dewasa. Maka anak-anak yang sudah dewasa kita berbeda dengan yang berbeda dengan yang berkeluarga dengan yang sudah berbeda nanti kalau sudah sama-sama menua. Yang sudah dewasa berbeda dengan yang berkeluarga. Kata Asy'arawi berkeluar tuntutan nanti kalau sudah sama-sama bukan hanya berkaitan dengan diri kita. Kata Asy'arawi, tapi tuntutan hidup itu bukan hanya berkaitan dengan diri kita apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi tuntutan kita beribadah kepada juga Allah berkaitan dengan kita melaksanakan diperintahkan oleh Allah. Itu tuntutan kita beribadah kepada Allah. Maka kita melaksanakan manusia tidak bisa memahami tuntutan hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberikan tidak bisa memahami tuntutan hidup yang berasal dari menjalankan kehidupan ini, yang memberikan layaknya dengan syariat di dalam menjalankan kehidupan ini, manusia itu tidak layak. Kalau yang dipenuhi hanya kebutuhan dirinya sendiri,
dia tidak melihat orang lain, dia tidak melihat kalau yang dipenuhi hanya kebutuhan dirinya sendiri, dia tidak melihat bukan manusia, dia tidak melihat bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi Asy'arawi itu mengatakan itu bukan manusia, itu memenuhi tuntutan. Jadi Asy'arawi itu kepada kita hidup itu bukan hanya memenuhi kebutuhan kita. Dan tuntutan kepada kita itu bukan hanya memenuhi kebutuhan kita. Kita juga harus melihat saudara-saudara dalam Islam, kita juga harus melihat masyarakat yang ada di sekitar kita, juga harus melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita harus melihat masyarakat yang ada di sekitar kita, beribadah, melihat tuntutan yang berasal dari kita juga. Yang dari Allah itu enggak banyak tadi. Yang wajib itu cuma satu, cuma sholat berasal dari Allah Subhanahu. Yang dari Allah itu enggak banyak. Yang wajib itu cuma satu, cuma sholat doang, bukan untuk Allah. Nanti kalau Ramadan datang, tujuannya apa? Ramadan itu supaya kita dekat dengan Allah. Kalau orang itu tujuannya apa? Dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan Allah yang duniawi. Kalau orang itu nanti sudah dekat dengan perhatikan kehidupan kita di dunia, kita dilepas oleh Allah di dunia. Lalu dalam kehidupan di dunia, perhatikan kehidupan kita di dunia, kita dilepas oleh Allah di dunia. Hukum dunia itu lalu dalam kehidupan di dunia ini kita diberikan hukum dunia makan. Jadi hukum dunia itu apa? Ya, kita kadang sakit, kita obatin sudah makan jadi kenyang, kita kadang kadang gembira, itu dunia. Kita obatin jadi sembuh. Tapi perhatikan, kita kadang sedih, kita kadang gembira. Setelah kita nanti berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perhatikan, semua hukum dunia itu tidak ada. Setelah kita nanti berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hukum dunia itu tidak ada. Kita susah. Tidak ada. Semuanya serba bahagia kalau sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita susah. Tidak ada itu kita semuanya serba bahagia kalau sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan di akhirat tidak ada itu kita butuh apa-apa harus mengusahakan. Tidak ada. Karena dalam kehidupan maka kehidupan di dunia ini bagi orang mukmin isinya adalah bagaimana kehidupan dunia ini, bagaimana meniatkan semuanya isi yang kita lakukan karena bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana meniatkan semuanya karena Allah, yang kita lakukan itu karena Allah, kita berkeluarga karena Allah, kita mendidik anak kita bekerja karena Allah. Karena kalau semua kita diniatkan kepada Allah, kita mendidik anak sampai di sisinya. Dan ketika semua itu berada diniatkan kepada Allah, kehidupan ini akan sampai di sisinya berubah. Dan ketika semua itu berada di sisinya, yang dulu kita hidup kehidupan ini akan kadang sedih, berubah, kadang sulit. Yang dulu kita hidup di dunia kadang khawatir, tidak ada lagi sulit. Kadang kita was-was, kadang kita khawatir, tidak ada lagi nanti. Maka penuhi tuntutan di hidup yang Subhanahu itu berkaitan dengan diri kita, penuhi dan juga berkaitan dengan hidup Allah Subhanahu yang itu berkaitan dengan diri kita dan juga berkaitan dengan Allah. Sebab itu pada ayat ini karena itu tidak sama membahagiakan kehidupan orang mukmin, dan sebab itu pada ayat ini orang yang jelas-jelas tidak sama juga musyrik pada kehidupan orang mukmin dan kehidupan orang yang kufur dan juga musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lil kafirin, orang-orang kafir itu dihiasi. Coba lil hiasi kehidupan orang-orang kafir itu dihiasi, ya malu dihiasi kehidupannya semua yang mereka kerjakan itu dihiasi. Semua kalimat ini yang mereka kerjakan kalau dalam tafsir itu dihiasi, tidak disebut pelakunya. Kalimat dihiasi dengan apa? Kalau dalam siapa tafsir yang menghiasi tidak disebut pelakunya. Dihiasi dengan apa? Tidak siapa yang menghiasi dalam kehidupan kita. Memang yang menghiasi itu tidak disebut karena dalam kehidupan kita memang yang pertama dia dihiasi kehidupannya ini oleh setan. Yang pertama dia dihiasi kehidupannya yang musyrik, orang-orang yang ingkar. Setan itu amalannya terus orang-orang akan indah, padahal itu tidak indah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, amalannya mereka sudah beribadah akan indah, padahal itu tidak indah. Makanya ibadahnya itu mirip mereka sudah beribadah, ibadahnya orang Islam. Dari semua makanya ibadahnya itu mirip-mirip bumi itu ibadahnya itu mirip-mirip dengan agama samawi. Dari semua agama begini ada ziarah ibadah, ada mirip dengan agama samawi. Ngaji juga, ya kan? Ada tahlil begini, ada ziarah juga, ada zikiran juga, ada ngaji juga, ya kan? Ada tahlilan juga. Siapa yang menghiasi? Zikiran juga, ada semuanya. Lalu mereka tidak bisa keluar dari kesesatan itu karena hawa nafsu. Lalu mereka tidak bisa keluar dari
kesesatan itu karena hawa nafsu mereka. Sehingga dia sendiri tidak tahu harus mengarah bagaimana. Dia tahu ke situ. Agama Islam itu benar, ini. Sehingga dia sendiri tapi tidak dia tahu nggak harus bisa bagaimana. keluar. Dia Untuk tahu. bisa agama Islam itu benar, ini Terbebas dari tapi dia nggak gungkungan bisa keluar kesesatan bisa yang ada pada dirinya. Terbebas Maka dari pada ayat ini zayyan kesesatan yang ada pada dirinya. Mereka dihiasi tapi tidak disebut pelakunya. Maka pada ayat ini zayyannya itu memang nggak kelihatan. Mereka dihiasi tapi tidak disebut seakan-akan mereka melakukan itu memang nggak kelihatan karena diri mereka sendiri. Seakan-akan mereka hawa nafsu itu karena diri mereka sendiri berasal dari syaitan. Ada hawa nafsu dari mereka, ada juga yang berasal ya malu. Semua pada kalimat ini itu dihiasi oleh setan. Ini senengin oleh setan. Ini udah bagus, perbuatan mereka itu dihiasi oleh tapi surga yang mana? Senengin oleh setan. Oh ini udah bagus, ini udah gini. Nanti engkau juga masuk surga. Tapi surga yang mana? Tentu bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya itu tidak di situ. Semua dibuat tentu bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya itu tidak ada, tapi pada kenyataannya semua dibuat tidak ada sebagai fata morgana, seakan-akan ada. Yang kedua, pada kenyataannya nanti tidak ada. Dan demikian pula lah. Ini menyambung yang kedua. Jadi yang pertama tadi mereka melakukan itu demikian pula oleh setan juga dihiasi oleh hawa nafsu. Yang pertama tadi mereka melakukan itu demikian dihiasi oleh setan juga dihiasi oleh hawa nafsu mereka. Ja'alna fi kulli qaryah demikian pula kafiru mujrimiha liyamkuru. Ja'alna fi kulli qaryah. Nanti selain orang-orang kafiru mujrimiha, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ini ada nanti selain orang-orang yang ada di dunia. Orang-orang siapa itu musyrik dan orang-orang kafir ini ada pendukung yang lain yang ada di dunia, pembesar-pembesar yang suka melakukan perbuatan dosa, yaitu ada pemimpin-pemimpin ada yang mendukung. Ternyata mereka didukung oleh apa? Oleh kekuatan yang besar. Ada pemimpin-pemimpin ada yang mendukung. Kalau mereka ada dalam satu negara, oleh kekuatan yang besar, oleh penguasa. Penguasa mereka berada dalam satu negara, kesesatan mereka didukung oleh penguasa, dilindungi. Penguasa inilah yang mendukung dalam konteks yang mereka Bapak bisa lihat dilindungi. Bapak Ibu bisa lihat kekuatan dalam konteks yang global justru Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat kekuatan global ini justru mendukung Israel sudah habis serang sudah melakukan pelanggaran yang begitu, tapi Bapak Ibu bisa lihat Israel sudah melakukan pelanggaran yang memiliki api itu di PBB. Bapak Ibu bisa lihat, tapi didukung dia dalam konteks yang lebih dalam konteks yang lebih kecil. Kalau kita berada dalam satu dalam konteks yang lebih dalam konteks yang lebih kecil, kalau kita berada dalam satu lingkungan maka pada orang-orang biasanya dalam kesesatan. Pemuka lingkungan itu dia lebih senang mendukung kepada orang-orang yang dalam kesesatan, ingkar kepada Allah. Dia lebih senang mendukung banyak kasus orang-orang yang ingkar. Maka para ulama mengatakan hidup ini banyak selalu terjadi pergulatan. Maka para ulama mengatakan orang-orang hidup ini dan orang-orang selalu yang terjadi pergulatan. Orang-orang yang menekan orang-orang kepada baik dan orang-orang yang terus dia berada dalam orang-orang yang menekankan kepada kebajikan, orang-orang yang terus dan dilalahnya dia berada dalam ruangnya itu. Terus akan yang dominan itu adalah dan dilalahnya itu sunnatullahnya itu. Yang dominan itu adalah keburukan, yang dalam keburukan. Maka yang dominan itu yang sudah berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, buat orang-orang yang sudah berada di dalam perjuangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan istiqomah berbuat kebajikan dalam perjuangan kita. Alhamdulillah sekarang ini berbuat kebajikan itu berbuat kebajikan, halangannya tidak banyak. Kita alhamdulillah sekarang ini berbuat kebajikan itu Bapak Ibu bisa lihatnya. Kalau karena kita mayoritas dengan sebuah negara dikuasai oleh pemimpin bisa lihat. Kalau sulit mayoritas sebuah negara dikuasai oleh pemimpin kita bisa lihat sekarang Islam. Sulit kalau kita sekarang ini misalnya berkesempatan kita bisa lihat sekarang. Kalau kita sekarang ini misalnya berkesempatan hidup di Gaza, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang aman untuk beribadah. Untuk beribadah saja sudah. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang aman untuk beribadah. Untuk beribadah oleh sebab itu memanfaatkan keadaan yang terbaik
Oleh sebab itu memanfaatkan keadaan yang terbaik, sudah keadaannya aman, prioritas sudah lingkungannya tenang, tidak ada hambatan apa-apa, sudah keadaannya aman, coba kita sudah lingkungannya tenang. Sementara orang-orang yang dalam kesulitan kok nggak beribadah, coba kira-kira ibadahnya itu tinggi. Sementara orang-orang yang dalam kesulitan ibadahnya itu ghiroh untuk ibadahnya itu apakah kebalik? Sementara kita, apakah kita mau dibalik oleh Allah? Keadaannya dibalik seperti yang ada di Gaza. Apakah kita mau dibalik oleh Allah? Kalian baru keadaannya dibalik seperti yang ada di Gaza seperti itu. Lalu kalian baru manusia itu pengen ibadah, pengen kalau justru dalam keadaan pada posisi yang stabil dia lengah. Kalau justru dalam posisi yang stabil dia lengah, saya pengen ibadah, saya pengen bisa. Tapi kalau dalam posisi yang terjebak dulu ketika aman, saya pengen ibadah, saya pengen bisa ini, saya pengen bisa ini. Lah dulu ketika aman, damai, tentram, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika ja'alna fi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, jadi banyak di antara pembesar-pembesar yang mereka merupakan orang-orang yang pendosa. Jadi banyak di antara pembesar-pembesar menggunakan tipu yang mereka merupakan orang-orang yang pendosa itu selalu bersama kelompok-kelompok tipu muslihat yang tidak beriman kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama kelompok-kelompok yang tidak beriman kepada Allah. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Sebenarnya ketika mereka melakukan tipu daya yang seperti itu, tipu daya itu sebenarnya ketika mereka melakukan tipu daya yang seperti itu, tipu daya itu orang melakukan perbuatan kezaliman. Sebenarnya ketika dia menzolimi orang lain, orang melakukan perbuatan itu kembali pada sebenarnya ketika dia menzolimi orang lain, dosanya orang lain dia tanggung, itu kembali kepada sementara dia juga melakukan perbuatan yang melanggar dosanya orang lain dia tanggung, sementara jadi dia dapat melakukan perbuatan yang melanggar daripada prinsip-prinsip. Banyak orang yang melakukan kezaliman itu dua. Banyak orang yang melakukan kezaliman itu kepada orang lain, tapi dia nggak ngerasa bahwa dia kepada orang lain kepada dirinya sendiri, dia zalim kepada orang lain, tapi dia nggak ngerasa bahwa dalam kepada orang lain itu terutama yang terkait dengan yang memiliki kekuasaan. Banyak dalam yang kehidupan ini terutama yang terkait dengan yang berkaitan dengan kekuasaan, yang jadi RT, yang jadi RW, yang jadi pokoknya yang berkaitan dengan kekuasaan, yang jadi RT, yang jadi ketika mereka berbuat menjadi sampai presiden, termasuk ketika mereka yang dipercaya kezalimannya juga memegang, termasuk mereka yang dipercaya untuk yang menjadi pejabat-pejabat publik. Ketika mereka mempercayakan kezalimannya itu dua, kezaliman yang menjadi pejabat-pejabat publik. Ketika mereka melakukan kezaliman, berbeda. Kalau kita itu kezaliman pada diri sendiri, kezaliman pada pribadi, kezalimannya mungkin berbeda. Kalau kita itu pribadi tidak sebesar itu. Kalau pribadi kezalimannya mungkin, maka pada ayat ini tidak sebesar itu illa bi anfusihim. Sebenarnya pada ayat ini berbuat kezaliman itu illa bi anfusihim, kembali kepada diri mereka. Sebenarnya ketika mereka berbuat kezaliman itu yash'urun, dan mereka kembali tidak diri mereka pernah merasa kalau itu adalah perbuatan yash'urun, dan mereka tidak pernah merasa perbuatan zalim itu adalah perbuatan zalim. Tidak banyak orang yang menyadari perbuatan zalim itu dilakukan itu kezaliman. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa yang dilakukan itu kezaliman. Ayatun, apabila datang satu ayat Al-Quran yang memperingatkan, apabila datang satu ayat Al-Quran, mereka yang memperingatkan mereka, lan nu'mina hatta nu'ta misla mereka akan berkata lan nu'mina hatta nu'ta misla ma'utiya Rasulullah, dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang kafir ini datang ayat Al-Quran, lan nu'mina, kami dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang kafir ini mengatakan apa? Lan sekali-kali kami tidak akan tidak akan percaya. Sekali-kali kami tidak kepada mengimani apa yang engkau bawa. Sekali-kali kami tidak akan percaya. Nu'ta kepada apa yang engkau bawa Muhammad.
hatta sampai nukta mislama utiya Rasulullah. Ini perhatikan ini ayatnya. Hatta nukta sampai engkau mendatangkan kepada kami mislama utiya perhatikan ini ayatnya. Hatta nukta sampai engkau mendatangkan kepada kami yang datang kepada Rasulullah malaikat. Jadi kalau Muhammad engkau bawa itu ayat Al-Qur'an, yang datang kepada Rasulullah malaikat datang. Lalu malaikat itu jadi kalau Muhammad engkau bawa itu ayat Al-Qur'an ini lalu malaikat datang, baru kami percaya. Lalu malaikat ini mengatakan benar yang dibawa Muhammad ini adalah memangnya malaikat ini siapa? Baru kami percaya. Itu pertanyaannya. Memangnya kalau malaikat datang ke situ mereka tahu itu malaikat? Itu pertanyaannya. Malaikat memangnya kalau malaikat datang ke situ mereka tahu itu malaikat menyerupai manusia. Malaikat itu bisa kita lihat kalau dia ketika dia menyerupai manusia sekalipun datang kepada Nabi, sudah berdialog dengan Nabi, kita melihat dia menyerupai manusia sekalipun datang kepada Nabi, sudah berdialog dengan Nabi, kita melihatnya sahabat itu melihat. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir pengennya kalau malaikat datang kepadamu. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir pengennya akan kalau malaikat datang kepadamu. Apakah ketika malaikat datang kemudian mereka bisa baru beriman kepadamu? Tidak. Apakah ketika malaikat datang iman itu kemudian mereka bisa diucapkan? Bapak Ibu bisa lihat di podcast banyak orang iman itu tidak semudah diucapkan yang bagus. Bapak Ibu bisa lihat di mereka beriman kepada banyak orang punya wawasan iman itu tidak semudah apa yang ada di mereka beriman kepada iman itu adalah penerimaan yang ada. Iman itu tidak semudah apa yang ada di lidah. Iman itu adalah penerimaan. Makanya walaupun datang malaikat, malaikat ini memberitahu. Makanya walaupun adalah datang malaikat diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, benar malaikat ini memberitahukan bahwa saya saksikan dan itu harus beriman. Diturunkan dia langsung bisa kepada Muhammad, benar-benar belum tentu dia. Saya saksikan dan engkau harus beriman. Apakah dia langsung bisa beriman? Orang yang tidak beriman itu belum ngomongnya selalu mudah seperti itu. Tetapi orang yang tidak beriman sulit ngomongnya. Selalu mudah seperti itu, tetapi pada kenyataannya sulit. Lalu Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang mengatakan tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dan di mana risalah Allah itu diturunkan. Kapan dan di mana risalah Allah ini agama Islam ini adalah agama yang harusnya menjadi ini agama Islam yang dipeluk oleh agama yang harusnya menjadi kalau dari sisi rasionalitasnya kalau dari sisi geografisnya kita bisa melihat kalau dari sisi rasionalitasnya kalau dari sisi dibawa oleh Nabi Adam kita bisa melihat sampai Nabi Isa alaihissalam itu belum ada di tengah yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu belum ada di tengah. Kalau kita ingin menyampaikan satu agama yang agama itu diperuntukkan bagi seluruh umat di dunia, kalau kita ingin menyampaikan diri di agama yang agama itu diperuntukkan bagi seluruh umat di dunia, maka orang harus berdiri di tengah Makkah Al-Mukarramah. Posisi yang berada di tengah-tengah itu adalah kalau di Indonesia itu ada pinggir di Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Eropa itu bukan di Indonesia dia. Kalau di Indonesia itu sudah ada pinggir. Tapi kalau di Mekah itu sudah berada. Kalau di Eropa itu sudah pinggir. Ketika berada di tengah-tengah inilah nanti. Tapi kalau ruang ini akan itu sudah berada di tengah-tengah. Karena ketika berada di tengah-tengah inilah nanti yang lebih hebat ini akan sampai. Ketika Islam ini datang abad ke-5 dan ke-6. Yang lebih hebat lagi itu ada ketika Islam ini datang yang ke-5 dan ke-6 Masehi. Yang saling itu ada kekuatan besar yang dunia ini selalu ada kekuatan besar yang saling mempengaruhi, yang saling bersaing. Seperti sekarang dunia ini selalu ada kekuatan besar yang saling mempengaruhi. Dulu ada Persia, tapi daerah yang tidak kunjung dikuasai itu adalah daerah Hijaz, daerah Mekah. Tapi daerah yang tidak kunjung dikuasai itu adalah daerah Hijaz, daerah yang sangat halus. Romawi sudah mau ke situ dengan misi agama yang dibawa oleh Abraha, tapi ternyata cara yang sangat halus. Persia juga menguasai ke situ dengan misi agama yang dibawa oleh Abraha, tapi ternyata nggak bisa. Sehingga daerah ini Persia juga menguasai ke situ, tapi nggak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga daerah ini adalah sebuah yang memang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah daerah yang tidak dijajah oleh siapapun. Dari situlah nanti Islam berkembang. Dari situlah Islam ini nanti menyebar kemana-mana. Dari situlah nanti Islam berkembang. Dan Islam itu dari situlah Islam ini nanti menyebar risalah yang terakhir dari wahyunya Allah. Dan Islam itulah yang kemudian menjadi risalah yang terakhir. Di luar itu banyak hal yang masuk akal.
Kenapa? Banyak hal di luar itu banyak hal yang masuk, tapi lihat kenyataannya. Kenapa? Apakah mayoritas penduduk di muka bumi ini? Tapi lihat kenyataannya. Apakah mayoritas Islam itu hanya sepertiga lebih sedikit Islam? Yang lainnya itu beragama yang bermacam-macam. Islam itu hanya sepertiga lebih lebih menunjuk sedikit kepada kita bahwa yang lainnya itu beragama yang bermacam-macam. Itu menjadi sunnah untuk menunjuk kepada kita bahwa oleh sebab itu dominasi disitulah fungsi kita untuk itu menjadi sunnah berada dalam dalam kebajikan. Oleh sebab itu disitulah pada ayat fungsi ini kita untuk pada ayat senantiasa berada dalam kebajikan. jelas sekali Allah Subhanahu wa taala maka pada ayat ini Allahu yaj'alu jelas sekali Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang paling mengetahui di mana dan siapa yang ditunjuk sebagai nabi. Allah lah yang paling mengetahui di mana Bapak Ibu bisa dan lihat. siapa yang ditunjuk sebagai nabi. Itu kalau wahyu Al-Qur'an itu Di Mekah diturunkan itu, di Bapak Ibu Indonesia. bisa Orang lihat. Indonesia ini nggak banyak yang hafal seperti hafalnya. Itu kalau wahyu Al-Qur'an itu orang diturunkan Quraisy di itu Indonesia. begitu Orang Indonesia ini dia nggak banyak yang hafal seperti tradisi hafalnya. mereka. Begitu dia menghafal sesuatu, orang Quraisy itu hafal begitu dia tradisi Kita mereka. suruh nanya, Begitu dia menghafal ditanya, sesuatu, ibu namanya hafal siapa? Oh, saya bin Ahmad. Kita suruh nanya, ditanya Sukarja, ibu, anaknya Sukarja. siapa? Bapaknya saya siapa? bin, Waduh, Ahmad. Ini baru mbahnya Sukarja. aja. Ahmad Sukarja, mbahnya itu Bapaknya lagi siapa? bapaknya siapa? Waduh. Buyutnya itu Ini baru bapaknya mbahnya, siapa? kita nggak tahu gitu. Terus mbahnya atas. itu lagi bapaknya siapa? Orang Arab itu tahu Buyutnya Nabi itu itu bapaknya tahu siapa? sampai Nabi Adam alaihissalam. Terus ke atas. Orang Arab itu tahu itu. Nabi Belum itu tahu lagi sampai Nabi Nabi di Adam situ. alaihissalam. Belum lagi di situ. Itu di antara orang-orang Arab itu. Belum Kenapa lagi di antara Nabi di Bani situ. Hasyim itu Belum yang dipilih lagi di situ. Muhammad? Itu di antara orang-orang Arab itu. Kenapa di antara Bani Hasyim Itu yang semua dipilih pilihan-pilihan Muhammad? seperti itu bukan pilihan biasa, tetapi memang itu semua pilihan-pilihan seperti itu bukan pilihan biasa, tetapi memang berdasarkan alam, itu semuanya terpilih. Kondisi lingkungannya berdasarkan diturunkan di Indonesia. Lalu kemudian datang ayat terpilih. 5 ayat juga kita suruh ngapal di Indonesia. Lalu kemudian datang ayat Isra 5 ayat itu kita suruh ngapalin. Berbeda dengan tradisi seminggu nggak hafal Arab yang mereka memang punya tradisi hafalan. Begitu Al-Quran turun disampaikan oleh Nabi, mereka Arab yang mereka memang punya tradisi hafalan. Begitu Al-Quran turun disampaikan oleh Nabi, pada kita Allah lah yang paling tahu sebenarnya. Nah, ini untuk menunjuk bagaimana Al-Quran yang paling tahu dan bagaimana Islam itu diturunkan. Bagaimana Al-Quran itu turun dan bagaimana Islam itu diturunkan. Oleh sebab itu jangan agama yang diturunkan di sana. Nah, kita bertanya-tanya gitu, kalau di agama Islam itu kenapa agama yang diturunkan di sana? Saya baru beriman. Nah, kita bertanya-tanya gitu, kalau di agama Islam itu turun di Indonesia, yang saya baru beriman. Kalau nggak di Indonesia, saya nggak mau beriman. Maka di sini ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, itu selalu ada hitungannya. Maka di sini ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, itu selalu ada hitungan. Kenapa orang lain berada di tempat kita? Kenapa kita dipilihkan di sini berada di tempat yang ini? Kenapa orang lain berada di tempat itu? Kenapa kita dipilihkan di sini? Itu semua pada Allah presisi. Semuanya ada hitungannya. Oleh sebab itu, sayusibul ladzina ajramu shaghar. Oleh sebab itu, sayusibul ladzina ajramu orang-orang yang memilih jalan keburukan. Oleh sebab itu mereka selalu melakukan orang-orang yang memilih mereka akan mendapatkan balasan yang mereka selalu melakukan perbuatan dosa. Mereka akan mendapatkan manusia itu punya hak memilih dari perbuatan itu pilihan. Manusia itu punya hak memilih pada diri kita itu pilihan. Mau begini bisa, mau ini kita itu pilihan. Yang ada pada diri kita itu pilihan. Mau begini bisa. Seandainya mau ini kita bisa menegosiasikannya. Kita seandainya bisa pilihan, kita bisa menegosiasikan itu ada juga pilihan. Kita negosiasi, kita bisa begini itu dan dalam negosiasi itu ada juga pilihan. Itu akan diberikan balasan kalau pilihannya itu pilihan diberikan balasan kebajikan. Kalau pilihannya itu ternyata keluar dari syariatnya yang baik diberikan dia akan diberikan. Kalau pilihannya itu ternyata keluar dari syariatnya Allah dia akan diberikan
siksaan. Maka di sini dikatakan yang pendosa, yang mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang keluar dari ketentuan yang sudah diberikan hawa nafsu di dunia, mereka akan mendapatkan yang siksaan keluar dari ketentuan yang sudah diberikan Allah di dunia, mereka akan mendapatkan siksaan dan azab di sisi yang Allah Subhanahu wa taala. azab yang syadid, yang keras. dan Kenapa azab yang keras? Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak Kenapa ada keras? satupun yang berbalas. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Diberi tidak umur ada oleh satupun Allah, diberi yang rezeki berbalas oleh Allah, diberi penghidupan yang baik oleh Allah, diberi semuanya umur diberi oleh Allah, diberi rezeki Tapi ternyata oleh Allah, diberi penghidupan yang tidak baik ada yang oleh digunakan Allah, untuk semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tapi yang ternyata digunakan dalam ketaatan, tidak ada yang digunakan wa'ad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang digunakan dalam ketaatan. Oleh sebab itu maka mereka diberikan siksaan yang keras. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sudah keras sedemikian banyak. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sudah sedemikian banyak yang mereka lakukan di budaya. Dimakan. Kenapa disebut tipu daya di sini? Apa? Karena pada mereka manusia itu kenapa disebut tipu daya di sini? Karena pada hakikatnya manusia itu dia mengakui dalam hatinya Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Itu dia mengakui, kemudian ini tertutup sesungguhnya itu karena dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia tertutup ini. Kemudian ini tertutup karena dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia tertutup. Sebelum manusia itu dilepas oleh Allah di dunia, Allah sudah pada dasarnya sebelum manusia itu dilepas oleh Allah di dunia, Allah sudah bertanya, di hati kita ini, di hati semua orang aku sebagai Tuhan, termasuk yang sampai sekarang tidak beriman. Kalau dibuka itu nanti, di hati kita ini, di hati semua orang mengatakan, termasuk yang sampai sekarang tidak beriman, kami dibuka itu sebagai Tuhan kami. Karena ketika manusia berhadapan pertama kali dengan Allah, tidak ada yang mengakui sebagai dia untuk mengakui. Karena ketika manusia berhadapan pertama kali dengan Allah, yang menghalangi itu ada yang menghalangi dia untuk mengakui Allah. Hidup dalam lingkungan yang menghalangi itu kepada Allah menjadi tidak ada di dunia. Hidup melupakan lingkungan yang jadi iman kepada Allah menjadi tidak beriman. Nah, maka beruntung melupakan kita menjadi ada dalam keluarga yang sudah muslim. Nah, maka beruntung sehingga kalau kita keimanan ada dalam keluarga yang sudah muslim, sehingga keimanan sebaliknya terpelihara sampai sekarang. Faman yuridillah ayyah, sebaliknya, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala orang untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan petunjuk, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, dia akan dibukakan dia hatinya itu untuk bisa menerima, akan dibukakan agama Islam. Hatinya itu untuk bisa menerima ajaran-ajaran agama Islam. Tadi orang tersesat, sekarang orang yang mendapatkan petunjuk. Tadi orang tersesat, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, sekarang orang yang mendapatkan Allah itu ada dua. Secara umum, Imam Mutawalli yang pertama petunjuknya Allah itu ada dua. Secara umum, petunjuk yang pertama antara hidayatul irsyad, petunjuk yang tadinya antara yang baik mengakui Allah setelah hidup dalam lingkungan yang tidak beriman, yang tadinya menjadi tertutup mengakui Allah setelah hidup dalam lingkungan yang tidak beriman, kufur itu tertutup, menjadi tertutupi. Oleh sebab itu dia disebut dengan kufur itu aslinya tertutup. Kufur itu apa yang tertutup? Pengakuan akan adanya. Jadi yang disebut dengan tertutup itu aslinya tertutup karena apa yang dia berada dalam lingkungan yang menutupi itu akan adanya Allah itu tertutup. Muslim karena dia berada dalam lingkungan yang menutupi itu Muslim sehingga tertutup. Bapaknya tidak karena Muslim, tertutupnya ini terus menerus lingkungannya tidak Muslim sehingga tertutup. Karena disebut dengan kafir, tertutupnya ini terus menerus. Ingkar dia apa? Dia menjadi ingkar. Akan melaksanakan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Yang dilakukan itu apa? Dia akan melaksanakan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Keluarganya agamanya tertentu. Yang dilakukan itu apa? Ngikutin itu. Ya tradisi. Kalau tradisi keluarganya nggak beragama, ya dia akan ngikutin itu. Tertentu dia akan ngikutin itu. Kalau tradisi keluarganya nggak beragama, ya dia akan ngikutin itu. Kita yang dari keluarga muslim itu petunjuk irsyadnya ini sudah ada. Kita
Oleh sebab yang itu dari tidak perlu keluarga bersyahadat. muslim. Tidak perlu petunjuk irsyadnya ini sudah ada. Kenapa tidak perlu bersyahadat? Oleh sebab itu Karena kita tidak tertutupi sejak kita mengakui adanya Allah. Kenapa tidak perlu bersyahadat? Lingkungan Karena yang kita tidak muslim. pernah tertutupi Hidayah sejak irsyad kita itu sudah mengakui adanya Allah. Hidup dalam lingkungan yang kita muslim. perlukan sekarang. Hidayah apa? irsyad itu itu sudah sudah bersama kita. Yang kita perlukan sekarang, hidayatul taufik. Yang kita perlukan sekarang pendalaman daripada taufik. Kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pendalaman daripada kita sudah sholat, kita bisa membedakan antara yang kita perlu pendalaman sholat. Ketika kita pendalamannya yang kita sholat, kita sudah sholat yang lain, itu kita perlu pendalaman sholat. Ketika kita bisa melakukan taufik itu pengetahuan yang sudah kita miliki, itu ada hidayah taufik. Kesesuaian antara itu pengetahuan yang sudah kita miliki nanti kita laksanakan. Maka dalam kesesuaian antara manusia itu dan amal punya daya pikir. Maka dalam manusia itu punya manusia itu punya gerak. Ketika manusia itu punya daya rasa, diberdayakan manusia itu punya gerak untuk beribadah. Tiga-tiganya disitulah fungsi kemanusiaannya itu ada untuk beribadah kepada Allah. Disitulah fungsi kemanusiaannya itu ada syariatnya Allah. Kalau kita sudah mengikuti syariatnya Allah, kita ini disebut khalifah. Kalau kita sudah mengikuti syariatnya Allah, kita ini disebut daya pikirnya, daya rasanya. Apa itu khalifah? Dan juga orangnya yang itu daya pikirnya, daya rasanya, apa yang menjadi juga Allah geraknya itu digunakan khalifatullah di muka bumi. Ini yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali ketika Allah khalifatullah ada di muka bumi, ini dia mengatakan kepada makhluk yang lain. Makanya pertama kali ketika Allah menciptakan Nabi Adam, saya akan menjadikan di dia mengatakan kepada makhluk yang lain, inni ja'ilun fil ardi. Khalifah itu adalah akan menjadikan di muka bumi ini Allah yang daya pikirnya. Khalifah itu adalah daya makhluknya Allah, dan kemudian geraknya daya pikirnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian geraknya itu digunakan untuk mengabdi. Hidayah taufik inilah yang kita perlukan setiap saat. Hidayah taufik inilah yang kita perlukan beriman. Lalu habis sholat kita ngerasa tentram, maka kalau kita ini beriman, kita lalu habis sholat kita ini mudah menerima kebaikan. Hidayah taufik. Kita ngerasa bahwa hati kita ini mudah menerima kebaikan, semakin dekat. Kita ngerasa semakin hari hidayah taufik. Semakin kita semakin hari semakin halus ini dalam semua tadi. Dalam pikir kita semakin hari semakin halus hidayah taufik semua tadi, dalam pikir, dalam semua rasa, dalam gerak itu yang membukakan kita untuk lebih dekat semua nilai-nilai agama Islam, yang membukakan kita untuk lebih dekat kepada nilai-nilai agama Islam. Ini ada hidayah taufik. Yashrah hadis yang lain lil Islam. Ada may yuridillahu khairan hadis yang lain. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, barang siapa dia akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, dia akan senang bersama orang, dia akan didekatkan dengan dia akan tenang di majelis. Didekatkan dengan dia akan bahagia orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang tenang di majelis. Dia akan bahagia bersama orang-orang yang inilah berada di Anda dari orang-orang yang baik dunia dan akhiratnya. Dia senang. Inilah tanda dari orang-orang yang baik dunia dan akhiratnya. Dia akan semakin tahu begini. Oh ternyata begini. Dia akan semakin tahu dari semua pihak. Begini. Dia saring begini. Oh ternyata begini. Dia begini. Dia dengarkan dari semua pihak. Saya ini yang ini. Dia saring. Ini yang ini. Saya ambil yang ini. Ini yang saya ambil yang ini. Saya ambil yang disebut dengan ini yang ini yang lebih itu. Ini yang ini. Dia pakai yang ini. Saya ambil yang ini. Itu yang disebut dalam yufaqihu fiddin. Dia pakai dalam. Oleh sebab itu orang yang sudah diberikan oleh Allah kemantapan hidayah itu, oleh sebab itu orang yang sudah orang lain nggak ada yang ada di situ, kemantapan hidayah dia sendiri yang ada di situ, dia nggak akan bergeming.
Orang lain nggak ada yang ada di situ, dia mantapnya dia sendiri yang ada di situ ibadah. Yasrah sadrahu lil Islam. Ini karena saking mantapnya dia. Sebaliknya, Yasrah wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Sebaliknya, barang siapa yang wa may dikehendaki yurid oleh Allah Subhanahu wa taala yaj'al sadrahu menjadi orang yang dayyiqan. sesat. Barang siapa yang Apa yang dikehendaki terjadi? oleh Allah Subhanahu wa taala Yaj'al sadrahu menjadi orang yang dayyiqan. hatinya itu sempit. Apa yang terjadi? Marah, Yaj'al sadrahu ini repot, hatinya itu sempit. Yasrah Sebentar marah, sebentar pula ini Yaj'al repot, sadrahu ini orang ini dayyiqan. hatinya itu sempit. Dayyiqan. Yaj'al sadrahu Bingung aja, ndak ada. hatinya itu sempit. Bingung aja, ndak ada. Dan juga dijadikan hatinya itu kharajan, dan juga bisa dibayangkan, dijadikan hatinya itu sesak. Berbeda dengan yang beragama Islam tadi. Yang agama Islam itu santai, tenang, damai. Berbeda dengan yang beragama Islam tadi. Yang agama Islam itu santai, ada apa-apa dia senyum aja, hatinya santai, luas. Yang ini enggak, ada apa-apa dia senyum aja, sesak dan juga sempit hatinya. Yang ini enggak. ka'annahu Sesak dan juga sempit hatinya. Coba sama seperti orang yang menaiki tangga ke langit, ka'annama yas'adu terengas-engas, seperti orang yang menaiki tangga ada habisnya, gitu. Sementara dia dalam berengas-engas, enggak, enggak ada habisnya, gitu. Sementara dia dalam berkelapa, yas'adu bis sama. dia menaiki tangga dengan terengas, udah hatinya sempit, bingung. Kira-kira naik, kalau naik bagaimana? Dia menaiki tangga dengan terengas, orang linglung, udah hatinya jelas nih bapak itu mau kemana naik? Kira-kira naik, kalau naik bagaimana? Kayak orang linglung, ini nggak jelas ini bapak itu mau kemana naik ke atas. Demikianlah. Yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina demikian Allah Subhanahu wa taala nanti akan menimpakan siksa 'alal ladzina la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya nanti akan menimpakan siksa. Rijza ini artinya keburukan. Rijza ini sebenarnya keburukan yang dibuat oleh orang. Rijza ini nanti akan melahirkan siksaan. Keburukan yang dibuat oleh orang itu nanti akan melahirkan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka. Nanti Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya akan mengikuti kepada hawa nafsunya dan mengikuti setan. Tapi karena hidupnya akan mengikuti hawa nafsunya dan kita lihat setan. Setan itu nanti menghiasi mereka seakan-akan mereka tidak ada di situ. Tadi kita lihat itu setan itu nanti menghiasi mereka seakan-akan mereka tidak ada berada dalam kesesatan, tapi setan menghiasinya seakan-akan dia tidak berada dalam kesesatan, tapi setan menghiasinya seakan-akan tidak sedang berada dalam kesesatan. Allah menggunakan kalimat hada untuk menunjukkan dekat. Dan ini jadi bagi orang-orang yang musyrik Allah menggunakan kalimat hada untuk menunjukkan dekat. Mereka keluar dari rumah yang musyrik bagi orang-orang yang kafir. Islam itu dekat. Mereka perhatikan, mereka keluar dari rumah mereka itu sudah ketundukan. Mereka perhatikan mereka semua yang ada di rumah mereka itu mereka punya banyak ketundukan. Mereka punya banyak yang ada di rumah mereka itu tanda ketundukan kepada Allah. Itu sudah mereka punya banyak bunga. Tapi justru dirinya yang banyak tanaman. Itu tanda ketundukan kepada Allah. Itu sudah berislam. Maka Allah menggunakan justru dirinya yang belum berislam. Itu agama Islam. Itu maka Allah menggunakan kalimat siratul rabbika, itu agama Islam. Islam ini adalah dan ini adalah siratul rabbika mustaqim. Islam ini Allah menggunakan kalimat sirat, jalan, sirat. Apa itu sirat? Lurus. Sirat itu aslinya Allah menggunakan kalimat sirat. Kalau kita sudah berada di situ, kita apa itu sirat? Tenggelam berada di dalamnya. Sirat itu aslinya kalau kita sudah berada di situ, maka sirat itu adalah jalan yang besar yang lurus. Kalau kita sudah berada di situ, tidak mungkin kita keluar dari jalan itu. Saking jalan yang besar yang lurus. Kalau kita sudah berada di situ, tidak mungkin kita keluar dari jalan itu. Saking besarnya jalan. Dan saking lurusnya jalan itu memudahkan kita berbeda dengan sabil. Tidak Islam. Sabil itu berbeda dengan tikus. Sabil. Sabilur rasyad. Sabil itu jalan-jalan, dia jalan banyak jalan, sabil. Sabilur rasyad. Disebut sabil karena jalan-jalan, dia jalan banyak jalan, sabil. Akan menyampaikan kita kepada disebut sabil karena jalan itu belum tentu akan menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, udah.
belum tentu nyampe Bandung. Bapak mau ke Bandung, jalannya jalan tikus. Tapi kalau Bapak lewat tol, nah, itu udah ada, belum tentu nyampe Bandung. Itu bedanya sirat. Tapi kalau Bapak lewat tol, itu udah ada, itu udah gampang. Wahada sabi. Itu bedanya sirat. Gitu. Ini adalah jalan kamu akan ikuti apa enggak? Wahada sabi. Bisa jadi itu jalan tidak menyampaikan. Ini adalah jalan kamu akan ikuti apa enggak? Tapi kalau sudah sirat, bisa jadi itu jalan tidak menyampaikan kita adalah jalan besar. Tapi kalau kita berada di dalamnya, kita nggak mungkin lagi tersesat. Itu adalah jalan besar yang kalau kita berada di dalamnya, kita nggak mungkin lagi tersesat. Wahada sirati. Islam itu adalah jalan besarnya. Jalan besarnya kita menuju Islam itu adalah Allah Subhanahu. Jalan besarnya. Jalan besarnya kita beriman menuju kepada tinggal mengikuti aja di dalamnya. Maka kalau sudah beriman kepada, udah tinggal nggak belok-belok ya, nggak usah bermacam-macam. Tapi perhatikan orang yang mengambil dari agama lain, nggak belok-belok kita nggak usah begini bermacam-macam banyak sekali. Tapi perhatikan orang yang mengambil dari agama lain. Kok agama kita begini banyak sekali soalannya. Liqaumi yadzakkarun. Sungguh kami telah memperinci ayati liqaumi yadzakkarun. Bagi sungguh kami telah memperinci tanda-tanda kebesaran kami. Hidup kita ini banyak sekali peringatan. Kaum yang mau ada begini kita diperingatin. Kesehatan kita, hidup kita ini banyak sekali kita memperingatkan kita. Ada begini kita diperingatkan. Semua yang ada di sekitar kita ini memperingatkan kita. Anak kita memperingatkan kita. Nah, peringatan yang semua yang ada di sekitar kita ini memperingatkan kita. Al-Qur'an. Kembalilah kepada peringatan yang paling lalu setiap ayat nanti akan memperingatkan kita. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Lalu setiap ayat nanti akan memperingatkan kita. Semua orang yang membaca dan mengkaji Al-Qur'an sebenarnya sama-sama dia semua orang yang membaca menuju pada peringatan Al-Qur'an. Diperingat sebenarnya sama-sama harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi, harus lebih baik. Menuju kepada peringatan. Diperingat harus semakin sadar, harus semakin baik, harus semakin sadar, harus lebih baik. Harus semakin sadar, harus semakin sadar. Ulama tafsir mengatakan bersiaplah menuju kematian. Harus semakin siap kematian yang sesungguhnya datang. Para ulama tafsir mengatakan bersiaplah menuju kematian sebelum kematian yang sesungguhnya datang. Tidak ketahuan kapan kematian itu datang. kita harus lebih siap. Karena memang buat orang-orang yang mengikuti agama Islam itu datang. Lahum darus. Buat orang-orang yang mengikuti agama Islam ini, mereka akan mendapatkan tempat yang penuh dengan kedamaian. Kenapa penuh kedamaian? Mereka akan mendapati dunianya, mereka sudah yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Mengalami banyak kebisingan. Karena di dunianya mereka sudah kita bising depan, bising belakang, bising banyak kebisingan. Atas kanan kita bising, kiri kita bising depan, bising belakang. Yang ini begini, yang itu begitu, juga bising itu dunia. Harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini begini, yang itu begitu, tetapi kita kan harus istiqomah. Ada yang kita miliki diambil oleh Allah, ada yang belum kita miliki diberikan oleh Allah. Ada yang kita miliki diambil oleh Allah. Kita harus tetap ada yang belum kita miliki diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan bergeming dari, kita harus tetap berada di jalan itu mustaqim. Apapun kehidupan ini jangan bergeming dari itu. Kita bisa berbeda perjalanan kita dengan orang lain. Apapun kehidupan ini bisa bermacam-macam kehidupan bisa berbeda perjalanan kita dengan orang lain. Tapi tetaplah istiqomah di jalan Allah. Kehidupan kita berbeda. Rabbika mustaqim. Tapi tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan membawa kita nanti istiqomah berada di Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat itulah yang akan membawa kita nanti kepada Allah. Karena selama maka pada ayat ini dunia kita hanya mengidealkan kedamaian. Karena selama kita berada di dunia, kita hanya kedamaian yang hakiki bisa wujud di dunia? Tidak mungkin. Bukan di sini tempatnya. Apakah kedamaian yang hakiki bisa wujud di dunia? Orang yang berbeda. Bukan di sini kepentingan untuk sama-sama menguasai. Jangan kita dengan orang yang berbeda, punya kepentingan untuk sama-sama menguasai kekuasaan. Kita dari keluarga yang berbeda, dari keluarga A ini anaknya sama. Jangan kita dari keluarga yang sama, dari keluarga A ini anaknya sama. Maka dunia ini bukan itu pun berkonflik. Bukan tempat yang dunia ini bukan yang sesungguhnya. Tempat yang damai sesungguhnya itu bukan tempat yang damai. Maka Allah yang memberikan nanti tempat yang damai sesungguhnya itu nanti di akhirat. Di akhirat. Lahum darus. Maka Allah orang-orang memberikan nanti ini iman akhir nanti di akhirat. Istiqomah. Lahum darus. Mereka orang yang oleh Allah beriman dalam surga. Istiqomah dengan dalam darus. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga
yang disebut huwa dengan waliyuhum. Darussalam inda rabbihim. Di sisi Nanti Allah Subhanahu. walinya kita di Wa surga huwa itu adalah waliyuhum. Allah. Nanti Walinya kita sekarang siapa? Walinya kita di surga itu adalah kita jadi wali Allah. buat anak kita. Walinya kita Yang sekarang melindungi siapa? kita. Bapak kita. Pertanyaannya, kita Apakah jadi wali buat kita di anak dunia, kita yang melindungi kita? bisa melindungi dari Kesulitan-kesulitan kesulitan kita. Apakah wali kita di dunia 100% bisa melindungi dari kesulitan-kesulitan dengan di akhirat? Tidak. Kalau Allah yang menjadi wali kita, berbeda dengan di akhirat. Allah yang menjadi wali kita, bahkan yang terdetak dalam hati kita sudah dipenuhi oleh Allah akan memenuhi semua dia mengetahui. Bahkan yang terdetak dalam hati kita sudah kita memerlukan apa-apa, tidak usah karena otomatis dia mengetahui. Usaha itu kita perlukan di dunia. Kita memerlukan apa-apa, tidak usah usaha. Oleh sebab itu usaha itu yang kita di dunia sebenarnya kita titipkan itu pada Allah. Ini saya titipkan ini. Oleh sebab itu semua yang saya titipkan amalan saya. Sebenarnya kita titipkan salat saya. Ini saya titipkan puasa saya. Enggak lama saya titipkan amalan saya. Ini saya titipkan salat saya. Ini saya titipkan puasa saya. Enggak lama itu, enggak lama. 60-70 tahun ini akan kita ambil. Oleh sebab itu menjadi penting bagi kita semua ini untuk oleh sebab itu bersemangat rirohnya ini penting bagi kita semua ini kita kobarkan untuk menjadi orang-orang yang terus bersemangat rirohnya harus balasan kita kobarkan untuk menjadi hanya surga wa huwa waliyuhum karena akan menjadi wali kita balasan adalah Allah Subhanahu bukan hanya surga wa huwa waliyuhum terhadap yang akan menjadi wali kita adalah Allah Subhanahu. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian terhadap pada beberapa ayat ini kontras sekali. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu bagaimana Allah memberi pada beberapa ayat ini antara orang yang mukmin dan orang kafir. Bagaimana Allah memberikan, bagaimana Allah membedakan orang yang kehidupan dan orang yang mukmin dan orang yang dan musyrik. Bagaimana Allah membedakan kehidupan orang tidak ada keberkahan buat orang yang kafir, tidak ada. Tapi bagi orang yang beriman tidak ada keberkahan buat orang itu yang kafir. Tidak luar biasa. Allah bagi orang yang beriman, Allah mengistimewakan kita. Allah menjadikan kita berbeda dengan orang lain dengan kekhasan. Allah mengistimewakan kita. Allah menjadikan kita berbeda dengan orang lain dengan kekhasan. Lalu dengan begitu apakah kita yang betul-betul unik kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu dengan begitu apakah kita masih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya itu. Bahkan nanti yang kita lakukan itu ternyata bukan hanya itu. Bahkan nanti yang kita lakukan itu kembali itu ternyata bukan untuk Allah. Kalau kita punya tempat yang kita lakukan itu kembali kepada tempat yang lain di Citra Indah ini. Kalau kita punya tidak apa-apa ya dibanding dengan di tempat yang lain di Citra Indah ini oleh Allah dan tidak itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tempat yang akan diberikan oleh Allah dan tidak ada jalan lain bagi kita semua harus jaga keimanan oleh sebab itu dalam tidak ada jalan lain bagi kita semua harus demikian jaga sekalian semoga Allah istiqomah dalam kita semua amal mudahkan semua demikian usahakan sekalian dan semoga menyelamatkan kita dari kesusahan semua dan juga urusan di semua mari yang kita usaha bacaan doa dan menyelamatkan kita dalam urusan dunia alhamdulillahirabbil alamin mari kita dengan bacaan doa akhirin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu Allahumma inna ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan innaka afuwwun tuhibbul min ba'dihi ta'alluqan ihsan Allahumma ij'al jam'ana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma kekurangannya wassalamualaikum mohon maaf minkum assalamualaikum jika ada kekurangannya wassalamu dari kami mohon maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.